Kamu dengerin ini karena lagi gak baik-baik aja ya? Kamu lagi sedih? Buat kamu yang dengerin ini, aku gak tahu kamu kenapa bisa kayak gini, tapi yang pasti semuanya bisa berubah kok seiring berjalannya waktu. Kamu gak akan di titik ini terus. Akan ada saatnya, keadaanmu akan bisa baik-baik aja lagi. Kamu tahu kan, kalau ngerasa sedih tuh gak selamanya akan sedih terus. Begitu juga bahagia. Kalau bahagia juga gak akan selamanya bahagia terus-menerus. Bahagia, sedih, itu terus bergantian kan? Kamu pernah kan ngerasa sedih? Ngerasa gak baik-baik aja sebelum apa yang kamu rasain ini? Pasti kamu juga pernah melalui banyak hal yang bikin kamu sedih. Tapi juga kamu bisa bahagia kan pada akhirnya? Sedih, terus kamu bahagia, terus kamu sedih lagi, terus kamu bisa bahagia lagi. Iya kan? Kayaknya menjalani hidup memang kayak gitu deh. Kayak kita ngerasain bahagia tuh gak bisa dalam waktu yang lama. Begitupun juga kalau sedih. Kalau sedih akan ada saatnya sedih itu akan berakhir dan diganti dengan bahagia. Iya kan? Jadi mau sedih ataupun bahagia, tetap jalanin aja ya. Kita harus mulai memaklumi kalau hidup memang gitu. Kalau nggak sedih ya bahagia. Kita harus memaklumi itu. Karena sejauh ini memang gitu kan faktanya. Ada banyak kesedihan yang kita rasakan, tapi kesedihan itu pasti juga berakhir. Pas sedih, banyak orang yang ngerasa jadi orang yang paling menyedihkan. Kalau sedih biasanya pasti dibarengi capek juga. Ngerasain sedih, capek juga. Tapi kadang kita selalu nutupin itu dari banyak orang. Selalu bilang baik-baik aja kalau ditanya. Selalu bilang gak apa-apa tapi sambil nangis. Capek, sedih, ngerasain sesuatu yang gak enak banget yang membuat kita nangis tiap hari. Ternyata fase-fase kayak gitu tuh pasti ada dan pasti terulang lagi dan lagi. Aku sadar banget akan hal itu. Aku pernah di fase ini. Awalnya aku baik-baik aja, keadaanku ya baik-baik aja juga. Sampai dimana aku harus menghadapi kenyataan yang terlalu menyakitkan banget buat aku terima. Seketika keadaan baik-baik aja berubah jadi gak baik-baik aja. Aku pernah di fase yang aku baru pertama kali ngerasain itu. Aku harus menjalani hal-hal yang gak pengen aku jalani. Aku harus menerima kenyataan yang sama sekali gak mau aku terima waktu itu. Waktu itu aku kayak, kenapa harus aku yang menerima ini semua? Kenapa aku gak bisa kayak orang lain ya? Itu membuat aku sedih berlarut-larut banget. Aku capek dengan keadaanku. Aku makin capek karena aku gak mau menerima kenyataan yang ada. Tapi makin hari berjalannya waktu, dikit-dikit gak tahu kenapa aku mulai bisa menerima kenyataan itu. Sedih yang aku rasakan, capek yang aku rasakan, itu juga ikutan pergi. Tapi butuh waktu yang lama banget sih untuk mengembalikan keadaanku supaya bisa baik-baik aja lagi. Kita tuh butuh waktu. Semuanya butuh waktu untuk bisa baik-baik aja lagi. Berjalannya waktu, aku bisa menerima kenyataan itu. Dan dengan bisa menerima itu, aku bisa baik-baik aja lagi. Sedih yang aku rasakan, capek yang aku rasakan, perlahan juga pergi gitu aja. Dan aku bisa bahagia lagi. Kamu tahu habis itu aku punya permasalahan yang baru lagi. Itu makin membuat aku sedih. Aku nangis tiap hari, pengen bilang ke orang lain, tapi aku takut jadi beban pikiran orang lain. Aku sedih lagi, aku capek lagi. Ternyata hidup tuh memang kayak gitu. Sedih, bahagia, sedih, bahagia. Setuju gak? Sekarang aku baik-baik aja. Tapi aku gak tahu nanti aku bisa kayak gini terus atau enggak. Jadi kita jalanin aja semuanya ya. Kalau sedih, bisa kok bahagia kembali. Tenang aja. Jangan terlalu khawatir. Aku di sini memang gak tahu kamu sedih karena apa. Kalau kamu sedih
karena kamu iri ngelihat orang lain kehidupannya lebih bahagia dari kamu, dengerin ini. Aku nggak tahu kenapa banyak banget orang di luaran sana yang selalu iri ngelihat orang lain kelihatan bahagia. Ada yang iri sama kehidupan orang lain yang dia anggap lebih punya dari dia. Ada yang iri sama yang punya orang tua lengkap. Ada yang iri sama keharmonisan keluarga orang lain. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak, kok dia bahagia banget ya? Kamu iri ngelihat kehidupan orang lain yang kelihatan lebih bahagia dari kehidupanmu. Mungkin apa yang kamu punya sekarang membuat orang lain iri juga. Apa yang kamu punya bisa aja loh bikin orang lain iri. Mungkin kamu gak sadar aja. Yang bikin orang lain iri sama kamu mungkin kamu punya orang tua lengkap, punya keluarga yang harmonis, kehidupanmu kelihatan bahagia di mata orang lain. Bahagia membuat orang lain iri. Kamu kelihatan lebih punya dari orang lain. Kamu gak tahu mungkin banyak orang yang iri sama kehidupanmu yang sekarang. Sama kayak kamu yang mungkin juga kadang iri sama kehidupan orang lain. Padahal kalau jadi kamu, kan mungkin gak sebahagia kayak yang orang lain lihat. Tapi orang lain iri loh sama kamu. Begitu juga kalau kamu lihat orang lain. Orang lain tuh mungkin juga gak sebahagia seperti yang kamu lihat. Kita syukuri aja apa yang kita punya ya. Bisa aja hal yang ada di hidup kita yang menurut kita biasa aja. Orang lain ngelihatnya tuh iri banget. Ih, dia pasti bahagia banget ya. Bersyukur atas apapun yang kita punya, itu pilihan yang tepat. Tolong bersyukur ya. Pesanku, kamu boleh kok sedih. Kamu boleh nangis sampai kamu rasa lega banget. Tapi kamu juga harus bisa bahagia lagi ya. Kamu harus bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Oke? Jangan lupa untuk selalu bersyukur juga. Kamu tahu kan, bersyukur itu juga salah satu cara untuk membuat kita bahagia. Kamu tahu itu kan? Coba bersyukur dengan apa-apa yang kamu punya ya. Aku yakin kamu pasti bisa kok melewati fase sedihmu ini. Semangat ya, semangat!